Pagi itu Parung Mulia bangun lebih cepat dari biasanya. Warga sudah sibuk sejak subuh. Ada yang bersiap ke sawah, ada juga yang ikut membantu persiapan pilkades di balai desa. Tidak ada yang tahu, hari itu akan menjadi hari paling gelap dalam sejarah desa. Di rumah dinas, suasana justru sunyi. Istri Sujono bangun dengan tubuh lemas. Wajahnya pucat, matanya cekung seperti kurang tidur berhari-hari. Anak mereka masih terbaring, napasnya naik turun tidak teratur. Sujono berdiri di ambang pintu kamar, memperhatikan mereka tanpa berkata apa-apa. Ia sempat mengajak istrinya ke puskesmas kecamatan. Istrinya mengangguk lemah, tapi saat mencoba berdiri, kakinya tidak kuat. Ia jatuh kembali ke kasur sambil memegangi dadanya. Sujono panik, segera memanggil tetangga terdekat untuk membantu. Belum sempat siapapun datang, anak Sujono tiba-tiba menjerit. Suaranya keras, melengking, membuat bulu kuduk berdiri. Tubuh anak itu kejang, matanya melotot, dan dari mulutnya keluar busa tipis. Sujono langsung mengangkat tubuh anaknya, memanggil namanya berulang-ulang. Istrinya mencoba bangkit, tapi justru terjatuh ke lantai. Tubuhnya bergetar hebat. Dalam hitungan menit, kondisi mereka berdua memburuk dengan cepat, seolah ada sesuatu yang menyerang dari dalam tubuh mereka sendiri. Warga yang datang terlambat hanya bisa menyaksikan kepanikan di rumah dinas. Ada yang mencoba membaca doa, ada yang berlari memanggil bidan desa. Tapi sebelum bantuan datang, semuanya sudah terlambat. Anak Sujono menghembuskan napas terakhir lebih dulu. Tubuhnya kaku, wajahnya membiru, dan matanya terbuka menatap kosong. Istri Sujono menyusul tak lama kemudian. Dari hidung dan telinganya keluar darah tipis berwarna gelap. Bau tanah basah yang tajam memenuhi ruangan, membuat beberapa orang muntah. Sujono terduduk di lantai, memeluk tubuh anaknya yang sudah dingin. Tangannya gemetar, matanya kosong. Ia tidak menangis keras. Ia hanya mengeluarkan suara napas berat, seperti orang yang kehilangan arah hidupnya. Kabar kematian itu menyebar cepat. Dalam waktu singkat, rumah dinas dipenuhi warga. Beberapa perempuan menangis histeris, sementara yang lain hanya bisa terdiam. Tidak ada yang berani menyentuh jenazah terlalu lama. Wajah mereka menunjukkan ketakutan yang sama. Bidan desa yang datang hanya bisa menggeleng. Tidak ada tanda penyakit yang jelas, tidak ada luka, tidak ada racun yang tercium. Semua terjadi terlalu cepat dan terlalu aneh. Isu santet langsung muncul. Tidak ada yang berani mengucapkannya dengan suara keras, tapi semua orang memikirkannya. Apalagi kematian itu terjadi tepat sehari sebelum pencoblosan, waktu yang terlalu pas untuk disebut kebetulan. Balai desa berubah menjadi tempat bisik-bisik. Beberapa warga meminta pilkades ditunda. Yang lain justru takut kalau acara tetap dilanjutkan. Kepala dusun kewalahan menenangkan warga yang mulai panik. Di tengah kekacauan itu, Juragan Marno memilih tidak muncul. Rumahnya tertutup rapat. Orang-orang kepercayaannya hanya bilang Marno sedang tidak enak badan. Ketidakhadirannya justru menambah kecurigaan warga. Jenazah istri dan anak Sujono dimandikan dengan pengawasan ketat para tetua desa. Beberapa dari mereka mengaku merasakan hawa dingin yang tidak biasa saat berada dekat jenazah. Air yang digunakan untuk memandikan jenazah mendadak keruh, meski diambil dari sumber yang sama. Pemakaman dilakukan sore hari. Langit mendung, angin berhembus pelan. Tidak ada hujan, tapi tanah di sekitar makam terasa lembab. Beberapa warga bersumpah melihat tanah di liang lahat seperti bergerak pelan sebelum ditimbun. Sujono terduduk di tepi makam, tanpa sepatah kata pun. Ia tidak menangis saat tanah menutup peti. Rahangnya mengeras, matanya merah tapi kering. Orang-orang yang mengenalnya tahu, itu bukan tanda ketegaran, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Malam harinya, desa semakin mencekam. Tidak ada suara tawa. Warung-warung tutup lebih cepat. Anjing-anjing kembali menggonggong tanpa arah. Banyak warga memilih mengunci pintu rapat-rapat dan mematikan lampu lebih awal. Sujono duduk sendirian di ruang tengah rumah dinas yang kini terasa kosong. Tidak ada suara televisi, tidak ada langkah kecil anaknya, tidak ada aroma masakan istrinya. Yang tersisa hanya bau tanah basah yang semakin kuat.
Ia menatap lantai cukup lama. Di kepalanya, potongan kejadian beberapa hari terakhir tersusun rapi. Gangguan aneh, sakit tanpa sebab, peringatan sesepuh desa, dan waktu kematian yang terlalu tepat. Semua mengarah pada satu kesimpulan. Ini bukan musibah biasa. Ia berdiri perlahan, lalu berjalan ke kamar yang kini kosong. Di sana, ia berlutut cukup lama. Tangannya mengepal, nukunya menekan telapak tangan sendiri sampai memerah. Napasnya berat, tapi pikirannya justru terasa dingin. Sujono sadar, benteng yang melindunginya telah membuat serangan itu mencari jalan lain. Dan jalan itu melewati orang-orang yang paling ia cintai. Kesadaran itu menusuk lebih dalam daripada rasa kehilangan itu sendiri. Di luar rumah, angin malam membawa suara kentongan dari kejauhan. Penjagaan desa dipertegas karena warga takut akan kejadian susulan. Tapi bagi Sujono, ketakutan warga tidak lagi penting. Di balik kesedihan yang menekan dadanya, sesuatu mulai bangkit. Bukan tangisan, bukan keputusasaan, melainkan amarah yang tenang, dingin, dan terarah. Sujono tahu, siapapun yang memulai semua ini tidak akan berhenti di sini. Dan Sujono juga tahu, ia tidak akan membiarkan kematian istri dan anaknya berlalu tanpa balasan. Di desa Parung Mulia, hari terakhir sebelum pencoblosan telah berubah menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Sejak pemakaman selesai, Sujono hampir tidak pernah terlihat di luar rumah dinas. Urusan pilkades diserahkan sepenuhnya kepada panitia dan perangkat desa. Ia tidak menampik, tidak memberi pernyataan, dan tidak menjawab pertanyaan siapapun. Warga menghormati sikap itu, meski di baliknya rasa takut justru makin besar. Malam pertama setelah pemakaman, Sujono tidak tidur. Ia membersihkan rumah sendirian, bukan karena kotor, tapi karena ingin memastikan tidak ada sisa apapun yang tertinggal. Setiap sudut rumah ia periksa, setiap ruangan ia datangi. Ketika sampai di kamar yang dulu ditempati istri dan anaknya, ia berhenti lama, lalu menutup pintu rapat-rapat. Malam itu juga, Sujono mulai tirakat. Tidak ada yang tahu secara pasti apa yang ia lakukan. Ia hanya mengatakan pada satu orang kepercayaan di desa bahwa ia butuh waktu dan tidak ingin diganggu. Lampu rumah dinas dipadamkan lebih awal. Hanya satu lampu kecil yang menyala di ruang tengah. Sujono duduk bersila menghadap lantai. Tidak ada mantra yang diucapkan keras-keras. Ia hanya diam, menahan lapar dan haus, menahan kantuk, menahan pikiran yang terus mencoba mengingat wajah keluarganya. Tirakat itu bukan untuk meminta kekuatan, tapi untuk meminta kejelasan. Pada malam kedua, Sujono mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Udara di dalam rumah terasa berat. Suara jangkrik di luar berhenti bersamaan, seolah ada yang mematikan alam sekitar. Di telinganya terdengar suara lirih, bukan seperti suara orang berbicara, tapi lebih seperti bisikan yang datang dari bawah lantai. Ia tidak kaget, ia hanya menunduk lebih dalam. Dalam kondisi itu, bayangan-bayangan mulai muncul di pikirannya. Potongan kejadian beberapa hari terakhir tersusun ulang, lebih jelas dan lebih terarah. Ia melihat jalur yang sama berulang kali, dari rumah dinas menuju arah rumah Juragan Marno. Bukan sebagai gambar yang jelas, tapi sebagai rasa yang tidak bisa disangkal. Di malam ketiga, Sujono memutuskan keluar rumah. Ia berjalan kaki tanpa alas, menyusuri jalan kecil di belakang rumah dinas menuju batas sawah. Tanah masih lembab meski tidak hujan. Ia berdiri di sana cukup lama, menempelkan telapak tangannya ke tanah. Disitulah ia mendapatkan jawaban yang tidak bisa dibantah lagi. Nama Juragan Marno muncul begitu saja di kepalanya, tidak sebagai dugaan, tapi sebagai kepastian. Bukan hanya sebagai orang yang diuntungkan oleh kematian keluarganya, tapi sebagai orang yang memang berniat mengirimkan sesuatu ke arah rumah dinas. Sujono tidak marah saat itu. Justru ada rasa hampa yang aneh, seolah kebenaran itu sudah lama menunggunya untuk diakui. Keesokan harinya, Sujono mendatangi sesepuh desa yang sama seperti sebelumnya. Kali ini ia tidak banyak bertanya.
Ia hanya menyampaikan apa yang ia rasakan. Sesepuh itu mendengarkan dengan wajah serius, lalu menghela nafas panjang. Ia tidak menyangkal nama yang disebut Sujono. Ia hanya mengingatkan bahwa ada satu ilmu lama di Parung Mulia yang sudah puluhan tahun tidak digunakan. Ilmu itu bukan untuk perlindungan, tapi untuk balasan. Dan sekali dibuka, tidak bisa dihentikan setengah jalan. Sujono tahu ilmu apa yang dimaksud. Ia pernah mendengar cerita itu sejak kecil, tapi selalu dianggap hanya cerita orang tua. Ilmu yang menggunakan tanah desa sebagai saksi, yang membalas niat buruk dengan cara perlahan, tanpa bisa dihindari oleh siapapun yang terlibat. Pilihan itu kini ada di tangannya. Sementara itu, di rumah Juragan Marno keadaan mulai berubah. Marno sering terbangun tengah malam dengan keringat dingin. Ia bermimpi jatuh ke lubang tanah yang sempit, sementara dari atas, tanah ditimbun sedikit demi sedikit. Setiap kali terbangun, dadanya sesak dan tenggorokannya kering. Istrinya mulai mengeluh sakit kepala berat. Obat tidak banyak membantu. Anak buah Marno satu persatu mengundurkan diri dengan alasan yang tidak jelas. Ada yang bilang tidak betah, ada yang tiba-tiba sakit dan pulang kampung. Di sekitar rumah Marno, hal-hal kecil mulai terasa aneh. Pintu sering terbuka sendiri, tanah halaman selalu basah meski matahari terik. Anjing peliharaannya menggonggong ke sudut kosong dan menolak mendekat. Marno mencoba menghubungi dukun yang dulu ia datangi, tapi nomor itu sudah tidak aktif. Ia mengirim orang ke kampung dukun tersebut, tapi rumah tua itu kosong, seperti sudah lama ditinggalkan. Ketakutan mulai menggerogoti pikirannya. Ia mulai curiga pada semua orang, termasuk orang-orang yang selama ini ia percaya. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Setiap suara kecil membuatnya terbangun. Di sisi lain, Sujono melanjutkan tirakatnya dengan lebih serius. Ia sudah mengambil keputusan, meski belum melakukan apapun secara terbuka. Ia tahu, jika ilmu balasan itu dibuka, dampaknya tidak hanya untuk satu orang. Beberapa tanda mulai muncul di desa. Warga melihat bekas telapak kaki berlumpur di depan rumah Marno setiap pagi, meski hujan tidak turun. Ada suara langkah di atas rumahnya saat malam, tapi tidak ada siapa-siapa saat diperiksa. Sujono tidak merasa puas melihat semua itu. Baginya, tanda-tanda itu bukan balasan, hanya peringatan. Ia belum menyentuh inti dari apa yang akan ia lakukan. Pada malam keempat tirakat, Sujono membuka peti kayu tua yang selama ini hanya ia lihat dari jauh. Ia mengambil satu benda yang dibungkus kain kusam. Tidak ada yang istimewa dari bentuknya, tapi beratnya terasa berbeda saat digenggam. Ia tidak mengucapkan sumpah apapun. Ia hanya menyebut satu nama dalam hati, dengan niat yang sudah bulat. Niat untuk menuntut balasan bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk ketidakseimbangan yang sudah terjadi di Parung Mulia. Saat itu juga, angin di luar rumah berhembus kencang. Tanah di halaman rumah Marno retak tipis meski tidak hujan. Istrinya menjerit ketakutan karena merasakan sesak nafas tidak tiba. Sujono membuka mata perlahan. Wajahnya tidak menunjukkan emosi berlebihan. Tidak ada senyum, tidak ada air mata. Yang ada hanya ketegasan yang dingin. Ia sadar, apapun yang terjadi setelah ini tidak bisa ditarik kembali. Tapi baginya, kehilangan keluarganya sudah membuat semua pilihan terasa sama beratnya. Di desa Parung Mulia, bisikan tanah telah menyebutkan kebenaran, dan Sujono telah memilih jalannya. Dendamnya tidak akan setengah-setengah. Hari pencoblosan akhirnya datang. Sejak pagi buta, Parung Mulia sudah terasa berbeda. Tidak ada obrolan ramai seperti pilkade sebelumnya. Warga keluar rumah dengan wajah tegang, berbicara seperlunya, lalu melangkah cepat menuju TPS. Seolah semua sepakat untuk tidak terlalu lama berada di luar. Langit cerah, tapi udara terasa berat. Tanah di sekitar balai desa tampak lebih gelap dari biasanya, meski tidak hujan sejak beberapa hari lalu. Beberapa warga sempat berbisik, mengatakan tanahnya lembab seperti habis disiram air. Tidak ada yang berani memastikan. Panitia Pilkades tetap menjalankan tugas seperti biasa. Meja dan bilik suara disusun rapi.
Kotak suara dijaga ketat. Namun di balik semua itu, rasa takut sulit disembunyikan. Beberapa panitia terlihat sering menoleh ke belakang, seperti merasa diawasi. Sujono datang ke TPS tanpa pengawalan berlebihan. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi langkahnya mantap. Ia menyapa warga seperlunya, lalu langsung masuk ke bilik suara. Tidak ada pidato, tidak ada ajakan. Ia mencoblos dengan tangan yang tenang, lalu keluar tanpa banyak bicara. Sebagian warga menunduk saat berpapasan dengannya, bukan karena tidak hormat, tapi karena perasaan tidak enak yang sulit dijelaskan. Mereka tahu apa yang baru saja terjadi pada keluarganya, dan mereka juga tahu kematian itu belum benar-benar selesai. Berbeda dengan Sujono, Juragan Marno tidak terlihat sejak pagi. Rumahnya tertutup rapat, pagar digembok, mobilnya tidak ada di garasi. Orang-orang kepercayaannya mondar-mandir dengan wajah bingung. Beberapa di antaranya terlihat pucat, bahkan ada yang tangannya diperban. Sejak malam sebelumnya, orang-orang dekat Marno mulai mengalami kejadian aneh. Salah satu tim suksesnya jatuh dari motor tanpa sebab jelas di jalan lurus. Yang lain mendadak muntah darah saat sedang tidur. Ada juga yang mengamuk sendiri, lalu pingsan sambil berteriak minta ampun. Semua kejadian itu menyebar cepat di desa. Tidak ada yang berani menyebut nama Marno secara langsung, tapi arah pembicaraan selalu mengarah ke rumah besar di ujung desa itu. Di dalam rumahnya, Marno berada dalam kondisi yang jauh dari tenang. Sejak subuh, dadanya terasa sesak. Kepalanya pusing seperti ditekan dari dalam. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat tanah menutup wajahnya perlahan. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya lemas. Istrinya menangis sambil memohon agar Marno menghentikan semua ini. Marno sendiri mulai sadar apa yang ia lakukan telah berbalik arah. Ia ingat peringatan dukun itu. Ia ingat kata-kata tentang ilmu yang bisa mencari jalan sendiri. Dengan sisa tenaga, Marno mencoba menghubungi siapa saja yang ia kenal di dunia gelap itu. Tidak ada yang mengangkat. Beberapa nomor bahkan tidak aktif. Ia mencoba mendatangi orang pintar di desa sebelah, tapi baru sampai di halaman rumah ia jatuh pingsan. Marno kembali sadar menjelang siang. Tubuhnya panas dingin. Di sekelilingnya, ia melihat bayangan bergerak cepat di sudut ruangan. Saat diperhatikan, bayangan itu hilang, namun suara langkah seperti orang berjalan di atas tanah basah terus terdengar di telinganya. Sementara itu, TPS semakin ramai. Warga mencoblos dengan cepat, lalu langsung pulang. Tidak ada yang mau berlama-lama. Seorang ibu menangis tiba-tiba setelah keluar dari bilik suara. Katanya ia mencium bau tanah yang sangat menyengat di dalam bilik, padahal orang lain tidak mencium apa-apa. Beberapa orang tua desa hanya bisa saling pandang. Mereka tahu, pilkades kali ini bukan sekedar urusan suara. Ada sesuatu yang lebih besar sedang bekerja. Menjelang sore, kabar buruk datang bertubi-tubi ke rumah Marno. Salah satu kerabat dekatnya ditemukan tewas di kebun dengan posisi aneh, seperti tersungkur mencium tanah. Tim sukses lainnya dilarikan ke puskesmas karena kejang-kejang. Tidak ada penjelasan yang masuk akal. Marno mulai berteriak ketakutan. Ia mengaku salah. Ia menyebut nama Sujono berulang kali, memohon agar semua ini dihentikan, tapi tidak ada yang menjawab. Yang ia dengar hanya suara napas beratnya sendiri dan bunyi seperti tanah digali dari kejauhan. Ia akhirnya menyeret tubuhnya keluar rumah, berusaha menuju rumah dinas. Beberapa warga melihatnya berjalan sempoyongan, pakaiannya kotor, wajahnya penuh ketakutan. Tidak ada yang berani mendekat. Di tengah jalan, Marno jatuh terduduk. Tangannya gemetar saat menyentuh tanah. Ia merasakan dingin merambat dari telapak tangan ke seluruh tubuhnya. Ia berjerit, tapi suaranya seperti tertahan. Di rumah dinas, Sujono duduk diam sejak pagi. Ia tidak pergi kemana-mana setelah mencoblos. Ia tahu apa yang sedang terjadi di desa. Ia juga tahu apa yang sedang dialami Marno, namun wajahnya tetap datar. Sujono tidak merasa puas, tapi juga tidak merasa senang. Yang ia rasakan hanyalah kepastian bahwa sesuatu yang sudah dilepas tidak bisa lagi dikendalikan sepenuhnya. Saat matahari mulai condong ke barat, Marno ditemukan pingsan di pinggir jalan. Tubuhnya penuh lumpur meski jalan itu kering. Warga melapor ke perangkat desa, tapi tidak ada yang mau membawa Marno ke rumah Sujono. Malam itu, penghitungan suara dilakukan dengan pengawalan ketat. Hasilnya jelas, Sujono unggul jauh. Tapi tidak ada sorak-sorai,
Tidak ada perayaan. Pengumuman hasil Pilkades terasa hambar dan dingin. Juragan Marno dibawa pulang ke rumahnya dalam keadaan setengah sadar. Dokter tidak menemukan penyakit yang jelas. Tubuhnya lemah, pikirannya kacau. Ia terus bergumam soal tanah yang menuntut balasan. Di luar, malam turun pelan. Tanah Parung Mulia kembali tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi warga tahu, ketenangan itu palsu. Sesuatu telah bergerak dan belum selesai sepenuhnya. Di rumah dinas, Sujono berdiri di teras, memandang ke arah gelap desa. Ia tidak mengangkat tangan, tidak mengucap apapun. Ia hanya tahu satu hal, bahwa apa yang dimulai Marno telah kembali kepadanya dengan cara yang tidak bisa dihentikan. Dan di Parung Mulia, tanah tidak pernah menuntut balasan tanpa alasan. Setelah hari pencoblosan berlalu, desa Parung Mulia tidak langsung kembali normal. Justru suasananya semakin sunyi. Warga jarang berkumpul, obrolan di warung menurun, dan setiap orang seperti memilih menyimpan pikirannya sendiri. Semua tahu, Pilkades telah selesai, tapi urusan yang lebih gelap belum benar-benar berakhir. Juragan Marno tidak pernah terlihat lagi di depan umum. Sejak ditemukan pingsan di pinggir jalan, ia hanya terbaring di rumahnya. Dokter puskesmas datang beberapa kali, tapi hasilnya selalu sama. Tidak ada penyakit yang bisa dijelaskan. Tubuh Marno sehat secara medis, tapi jiwanya seperti kosong. Ia sering menatap langit-langit rumah tanpa berkedip. Mulutnya komat kamit menyebut kata-kata yang tidak dimengerti orang lain. Beberapa hari kemudian, keadaan Marno memburuk. Ia menolak makan dan minum. Setiap kali dipaksa, ia muntah dan berteriak ketakutan. Istrinya mengaku Marno sering berteriak di malam hari, seolah ada sesuatu yang menarik tubuhnya ke bawah ranjang. Tangannya sering kotor oleh tanah, padahal ia tidak kemana-mana. Warga mulai menjauh dari rumah Marno. Tidak ada yang berani datang kecuali keluarga dekat. Rumah besar itu kini terasa seperti tempat terkutuk. Pohon di halamannya mengering lebih cepat dari yang lain. Sumur di samping rumah mengeluarkan air keruh yang berbau tidak sedap. Pada suatu malam, listrik di rumah Marno padam total. Tetangga sempat melihat lampu rumah itu berkedip-kedip sebelum akhirnya mati. Setelah itu, tidak terdengar suara apapun. Tidak ada teriakan, tidak ada keributan. Pagi harinya, rumah Marno ditemukan terbuka. Pintu depan menganga, tapi tidak ada tanda perusakan. Di dalam rumah, barang-barang berantakan. Kamar Marno kosong. Kasur basah oleh lumpur, seperti baru saja ditimbuni tanah. Tapi tubuh Marno tidak ada di manapun. Pencarian dilakukan oleh warga dan perangkat desa. Sawah, kebun, sungai kecil, semua disisir. Tidak ada hasil. Tidak ditemukan jasad, tidak ditemukan jejak jelas. Hanya bekas telapak kaki berlumpur yang berakhir di tengah halaman rumah, lalu menghilang begitu saja. Sejak hari itu, Juragan Marno dinyatakan menghilang. Tidak ada laporan resmi tentang kematian, tapi tidak pula ada yang percaya Marno masih hidup. Warga Parung Mulia sepakat untuk tidak lagi menyebut namanya terlalu sering. Di sisi lain desa, para tetua mulai berbicara. Awalnya pelan, hanya di antara mereka sendiri. Lalu sedikit demi sedikit, potongan kebenaran muncul ke permukaan. Tentang kunjungan Marno ke dukun luar desa, tentang usaha sanpet yang ditujukan pada Sujono, tentang ilmu lama yang seharusnya tidak dibangunkan kembali. Tidak ada pengakuan tertulis, tidak ada bukti yang bisa dibawa ke hukum. Semua hanya disimpan sebagai pengetahuan bersama, cukup untuk dimengerti, tapi tidak untuk diumumkan. Sujono mengetahui semua itu, tapi tidak pernah menanyakan langsung. Setelah Pilkades, ia resmi dinyatakan menang,
Masa jabatannya berlanjut, tapi cara hidupnya berubah drastis. Ia tidak pernah mengadakan syukuran, tidak ada tumpengan, tidak ada hiburan. Rumah dinas tetap ditempatinya, tapi hanya sebagian. Beberapa ruangan dibiarkan kosong. Pintu kamar istri dan anaknya tidak pernah dibuka lagi. Setiap pagi, Sujono berangkat ke balai desa seperti biasa. Ia bekerja, menandatangani surat, memimpin rapat. Semuanya berjalan normal dari luar. Namun orang-orang yang sering bertemu dengannya tahu Sujono bukan lagi orang yang sama. Ia menjadi lebih pendiam, senyumnya jarang muncul, tatapannya sering kosong, terutama saat sore menjelang. Beberapa warga mencoba mengucapkan selamat atas kemenangannya, tapi Sujono hanya mengangguk singkat. Tidak ada rasa bangga, tidak ada kebahagiaan. Jabatan itu kini hanya terasa seperti kewajiban yang harus ia jalani sampai selesai. Ilmu yang sempat ia buka, perlahan ia tutup kembali. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu dendam yang terlalu lama dibiarkan akan memakan siapapun, termasuk dirinya sendiri. Ia tidak ingin desa ini terus hidup dalam bayang-bayang balasan. Seiring waktu, Parung Mulia mulai kembali seperti dulu. Sawah kembali ramai, anak-anak bermain sore hari, warung kopi buka sampai malam. Tidak ada lagi kejadian aneh yang mencolok. Tanah kembali kering, pohon-pohon tumbuh normal. Namun luka itu tidak benar-benar hilang. Setiap melewati rumah Marno yang kini kosong dan mulai runtuh, warga selalu mempercepat langkah. Tidak ada yang mau membeli atau menempatinya. Rumah itu dibiarkan jadi pengingat diam-diam tentang apa yang pernah terjadi. Sujono sering berdiri sendiri di makam istri dan anaknya. Ia datang tanpa membawa siapapun. Tidak lama, hanya berdiri, lalu pergi. Tidak ada tangis, tidak ada doa keras-keras, hanya keheningan. Ia hidup, tapi bagian terpenting dalam hidupnya sudah terkubur bersama tanah Parung Mulia. Beberapa tetua desa sepakat, apa yang terjadi bukan kemenangan siapapun. Juragan Marno kalah oleh niatnya sendiri. Sujono menang Pilkades, tapi kalah sebagai manusia yang utuh. Dan desa selamat, tapi dengan bekas luka yang tidak terlihat. Di Parung Mulia, orang-orang belajar satu hal yang tidak pernah tertulis di aturan desa manapun. Dendam memang bisa membalas, tapi selalu menagih harga yang mahal. Dan tanah, seperti biasa, hanya menjalankan tugasnya. Beberapa tahun berlalu sejak Pilkades yang mengubah wajah desa Parung Mulia. Dari luar, desa itu tampak sama seperti desa-desa lain. Sawah kembali hijau, jalanan diperbaiki, dan suara anak-anak bermain sore hari kembali terdengar. Tidak ada lagi kejadian aneh yang membuat warga mengunci pintu lebih awal. Sujono masih menjabat sampai akhir masa tugasnya, lalu memilih tidak mencalonkan diri lagi. Setelah itu, ia hidup lebih sederhana. Jarang terlihat di acara-acara besar desa. Lebih sering orang melihatnya pagi-pagi menyapu halaman rumah dinas lama yang kini ditempatinya sendirian, atau duduk di teras sambil memandangi jalan tanpa banyak bicara. Ia tidak pernah menikah lagi, tidak pernah pula menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada keluarganya secara terbuka. Bagi warga, Sujono adalah kades yang menjaga desa di masa paling kelam, tapi juga lelaki yang kehilangan segalanya di waktu yang sama. Rumah Juragan Marno tetap kosong, atapnya mulai bocor, temboknya retak, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar. Tidak ada yang berani membeli atau menempatinya. Anak-anak dilarang bermain terlalu dekat ke sana. Kalau angin malam bertiup, pintu rumah itu sering terbuka sendiri, lalu tertutup kembali dengan suara pelan. Para tetua desa sepakat untuk tidak lagi membahas masa lalu secara terbuka, bukan karena takut, tapi karena ingin desa benar-benar pulih. Namun mereka juga tidak pernah melupakan pelajaran dari kejadian itu. Warga Parung Mulia percaya, tanah desa mereka bukan tanah biasa.
Ia mencatat niat orang-orang yang berpijak di atasnya. Ia tidak memilih siapa yang benar atau salah dengan cepat, tapi ketika waktunya tiba, ia tidak pernah keliru menentukan sasaran. Tidak ada yang menyebut santet secara terang-terangan lagi. Tidak ada pula yang berani bermain kotor dalam urusan kekuasaan. Ambisi masih ada, tapi lebih dijaga. Orang-orang belajar bahwa kemenangan yang dipaksakan hanya akan membuka pintu bagi kehancuran. Dan setiap kali warga melewati makam kecil di pinggir desa, tempat istri dan anak Sujono dimakamkan, mereka menundukkan kepala sebentar. Bukan hanya sebagai bentuk hormat, tapi sebagai pengingat bahwa harga dari niat buruk bisa jauh lebih mahal daripada yang dibayangkan. Parung Mulia kembali damai. Namun damai yang lahir dari luka selalu membawa ingatan. Tanah itu tetap ada, diam dan menunggu, menjaga keseimbangan dengan caranya sendiri. Pelajaran dan hikmah. Kekuasaan yang diraih dengan cara gelap akan menuntut korban yang jauh lebih besar daripada hasil yang didapat. Santet dan niat jahat tidak pernah sepenuhnya bisa dikendalikan oleh manusia. Benteng terkuat bukan ilmu gaib, melainkan niat yang bersih dan rasa tanggung jawab. Dendam mungkin terasa adil di awal, tetapi selalu meninggalkan luka bagi siapapun yang memeluknya. Parung Mulia biasanya cuma desa biasa. Pagi hari orang ke sawah, siang panas bikin jalanan sepi, malam diisi suara jangkrik dan televisi tetangga yang volumenya kebesaran. Tapi sejak jadwal Pilkades diumumkan, suasana desa berubah pelan-pelan. Seperti ada sesuatu yang disimpan di bawah permukaan. Baliho dan spanduk mulai berdiri di pinggir jalan. Ada wajah Sujono, kades yang sudah menjabat 1 periode, berdiri dengan pose sederhana. Tidak banyak senyum, tidak banyak janji. Lawannya, Juragan Marno, memasang spanduk lebih besar. Bajunya rapi, senyumnya lebar, dan tulisannya penuh kata-kata manis tentang perubahan dan kesejahteraan. Warga Parung Mulia membicarakan Pilkades di mana-mana. Di warung kopi, di sawah, sampai di teras rumah setelah maghrib. Ada yang masih setia ke Sujono karena merasa desa aman selama dia memimpin. Ada juga yang mulai condong ke Marno karena uangnya memang banyak dan sering membantu kalau ada acana warga. Sujono sendiri jarang terlihat kampanye. Ia tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Pagi berangkat ke balai desa, siang pulang makan bersama istri dan anaknya, sore duduk di teras rumah dinas sambil merokok. Orang-orang tahu Sujono bukan tipe yang suka bicara panjang lebar. Ia juga jarang cerita soal masa lalunya. Yang orang tahu, ia lahir dan besar di Parung Mulia dan keluarganya sudah lama tinggal di sana. Berbeda dengan Juragan Marno, setiap ada kesempatan ia muncul, membagikan rokok, beras, bahkan uang ke beberapa warga yang dianggap penting. Rumahnya selalu ramai oleh tamu, mobil keluar masuk sampai malam. Orang-orang mulai bilang, Marno serius ingin jadi kades, apapun caranya. Beberapa minggu menjelang hari pencoblosan, kejadian aneh mulai muncul. Spanduk Sujono beberapa kali ditemukan sobek saat pagi hari. Ada yang bilang tertiup angin, tapi sobekannya rapi, seperti disengaja. Di sisi lain, spanduk Marno hampir selalu utuh. Lalu ternak warga mulai mati satu persatu. Ayam mendadak kejang lalu mati. Kambing tetangga Sujono ditemukan tergeletak dengan mata melotot tanpa bekas luka. Warga mulai gelisah. Obrolan di warung berubah dari soal harga pupuk jadi soal hal-hal yang lebih menyeramkan. Kayaknya bukan penyakit biasa, kata salah satu warga. Jangan-jangan ada yang main kotor, sahut yang lain dengan suara pelan. Sujono mendengar semua itu, tapi tidak pernah ikut berkomentar. Ia hanya meminta perangkat desa mencatat kejadian-kejadian yang meresahkan warga. Wajahnya tetap datar, tapi orang-orang yang dekat dengannya tahu Sujono bukan orang yang ceroboh. Istri Sujono mulai merasa tidak tenang. Beberapa malam ia mengaku sulit tidur. Anak mereka juga sempat demam tanpa sebab jelas, meski keesokan harinya kembali sehat. Sujono hanya bilang agar keluarganya lebih sering di rumah dan tidak pulang terlalu malam. Sementara itu, Juragan Marno semakin jarang terlihat di siang hari. Ia lebih sering keluar malam. Warga yang rumahnya dekat jalan besar sering melihat mobil Marno melintas larut, kadang sendirian, kadang dengan orang yang tidak dikenal. Kalau ditanya, Marno selalu menjawab singkat, bilang urusan dagang. Suasana desa makin panas ketika beberapa warga mulai saling tuduh.
Ada yang menuduh tim Sujono main kasar, ada juga yang yakin Marno menggunakan cara-cara yang tidak wajar. Kepala dusun sampai harus menenangkan warga agar tidak terjadi keributan. Di balik semua itu, Marno sebenarnya merasa gelisah. Secara hitung-hitungan, dukungan Sujono asik kuat. Banyak warga tua dan tokoh desa tetap memilih petahana. Marno tahu kalau Pilkades berjalan normal, peluangnya tidak sepenuhnya aman meski uang sudah banyak keluar. Malam itu, Marno duduk sendirian di ruang tamu rumah besarnya. Lampu tidak semua dinyalakan. Ia menatap foto ayahnya yang tergantung di dinding. Ayahnya dulu pernah bilang, kalau ingin menang besar, jangan setengah-setengah. Marno menghela napas panjang, lalu mengambil ponsel dan menghubungi seseorang. 2 hari kemudian, Marno pergi keluar desa tanpa memberitahu siapapun. Mobilnya melaju ke arah utara, melewati jalan kecil yang jarang dilewati warga Parung Mulia. Tujuannya sebuah kampung yang bahkan tidak tercatat jelas di peta desa. Di sebuah rumah tua yang berdiri agak jauh dari pemukiman, Marno turun dari mobil. Rumah itu tampak sepi, catnya mengelupas, dan halamannya dipenuhi daun kering. Seorang lelaki tua sudah menunggu di teras, seolah tahu kedatangan Marno sejak awal. Percakapan mereka berlangsung singkat dan pelan. Tidak ada suara keras, tidak ada tawar-menawar panjang. Marno menyebut satu nama dengan nada penuh tekanan. Lelaki tua itu hanya mengangguk, lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil sesuatu yang dibungkus kain hitam. Saat Marno kembali ke mobil, wajahnya terlihat lebih tegang daripada sebelumnya. Ia tidak lagi terlihat seperti juragan percaya diri yang sering dipamerkan di depan warga. Tangannya gemetar saat menyalakan mesin. Di perjalanan pulang, hujan turun tiba-tiba. Jalanan licin dan sepi. Marno sempat berhenti di pinggir jalan, memandang gelapnya sawah di kanan kiri. Ada rasa ragu yang muncul sebentar di dadanya, tapi segera ia tepis. Baginya, Pilkades bukan sekedar jabatan, itu soal harga diri dan kekuasaan. Ia tidak mau kalah, apalagi oleh Sujono, yang menurutnya terlalu diam dan terlalu kuat bertahan. Di Parung Mulia, malam itu terasa lebih dingin daripada biasanya. Beberapa warga mengaku mendengar suara aneh dari arah balai desa. Anjing-anjing menggonggok tanpa alasan jelas. Sujono berdiri di teras rumahnya, menatap langit gelap tanpa bintang. Ia tidak tahu apa yang sedang direncanakan lawannya, namun firasat buruk mulai muncul, pelan tapi pasti. Dan tanpa disadari siapapun, langkah pertama menuju tragedi besar di desa Parung Mulia telah diambil. Juragan Marno tidak menunggu lama setelah pertemuannya dengan orang tua di kampung seberang. Begitu kembali ke Parung Mulia, ia langsung menutup diri. Rumahnya jarang terbuka, tamu dibatasi, dan semua urusan Pilkades diserahkan ke orang-orang kepercayaannya. Di balik sikapnya yang terlihat tenang, pikirannya terus berputar pada satu hal. Sujono harus disingkirkan sebelum hari pencoblosan. Malam pertama pelaksanaan santet dilakukan saat desa sudah benar-benar sepi. Di rumah dukun itu, Marno mengikuti semua perintah tanpa banyak tanya. Ia menyerahkan barang-barang yang diminta, termasuk sesuatu yang diambil dari sekitar rumah dinas Kades. Dukun itu hanya bilang, targetnya keras, tidak mudah ditembus, tapi akan dicoba dengan cara yang paling kuat. Di Parung Mulia, Sujono tidur lebih awal malam itu. Tidak ada kegiatan khusus, hanya rutinitas biasa. Namun saat tengah malam, tubuhnya terasa panas. Ia terbangun dengan dada berdebar, seperti baru lari jauh. Nafasnya berat, tapi tidak ada rasa sakit. Ia duduk di tepi ranjang, memejamkan mata beberapa saat, lalu mengambil air minum. Di saat yang sama, sesuatu yang tidak terlihat bergerak mendekati rumah dinas. Ilmu hitam yang dikirimkan Marno berusaha masuk, mencari celah, menyusup lewat tanah dan udara. Namun begitu mendekati Sujono, kekuatan itu seperti membentur dinding tebal. Ada tekanan yang membuatnya terpental, seolah ditolak secara paksa. Benteng yang melindungi Sujono bukan sesuatu yang baru. Itu bukan ilmu yang aktif ia gunakan setiap hari, melainkan warisan lama yang sudah menyatu dengan dirinya sejak kecil. Ia sendiri jarang memikirkan hal itu, tapi perlindungan tersebut bekerja tanpa diminta. Ilmu santet itu tidak hilang begitu saja. Ia berputar-putar di sekitar rumah mencari jalan lain. Saat tidak menemukan jalan ke Sujono, kekuatan itu bergerak ke arah yang lebih lemah. Ia masuk ke ruang yang tidak dijaga, menyentuh orang-orang terdekat yang tidak memiliki perlindungan apapun.
Keesokan harinya, suasana rumah Sujono terasa berbeda. Lampu ruang tamu tiba-tiba mati sendiri, padahal tidak ada gangguan listrik di rumah lain. Saat diperiksa, saklarnya masih dalam posisi menyala. Beberapa jam kemudian, lampu kembali hidup tanpa ada yang menyentuhnya. Istri Sujono merasa tidak enak badan sejak pagi. Kepalanya pusing, perutnya mual, tapi saat dicek ke bidan desa, tidak ditemukan apa-apa. Anak mereka juga terlihat lebih pendiam dari biasanya. Biasanya ia bermain sampai sore. Kali ini lebih sering duduk sendiri di dalam rumah. Sujono mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ia bukan orang yang mudah panik, tapi pengalaman hidupnya membuatnya peka terhadap perubahan suasana. Saat sore menjelang, ia mencium bau tanah basah di teras rumah, padahal tidak hujan dan halaman kering. Malam berikutnya, kejadian aneh bertambah. Sekitar pukul 2 dini hari, istri Sujono terbangun karena mendengar suara seperti orang menangis. Suaranya pelan, terputus-putus, seperti berasal dari arah dapur. Ia membangunkan Sujono dengan wajah pucat. Sujono langsung bangun dan memeriksa seluruh rumah. Tidak ada siapa-siapa. Pintu terkunci, jendela tertutup. Tapi suara itu sempat terdengar lagi, kali ini seperti dari arah kamar anaknya. Saat pintu dibuka, suara itu hilang begitu saja. Sujono berdiri lama di depan kamar anaknya. Wajahnya tegang. Ia tidak mengatakan apa-apa, tapi malam itu ia tidak tidur lagi sampai subuh. Di sisi lain desa, Juragan Marno mulai gelisah. Dukun yang ia temui menghubunginya dan mengatakan bahwa targetnya tidak bisa ditembus. Ada benteng yang kuat, dan jika dipaksakan, risikonya tidak kecil. Marno marah, tapi juga takut. Ia sudah terlanjur melangkah jauh. Pokoknya harus berhasil, kata Marno saat itu. Saya tidak peduli caranya. Dukun itu hanya mengingatkan singkat, kalau kekuatan yang dikirimkan bisa mencari jalan sendiri. Marno menganggap itu hanya kata-kata biasa, baginya yang penting hasil. Hari demi hari, gangguan di rumah Sujono makin terasa. Peralatan dapur jatuh sendiri, jam dinding berhenti tepat pukul 3 pagi selama 2 malam berturut-turut. Bau tanah basah muncul hampir setiap maghrib. Anjing-anjing di sekitar rumah dinas sering menggonggong ke arah halaman kosong. Istri Sujono mulai ketakutan. Ia meminta Sujono menginap sementara di rumah orang tuanya. Namun Sujono menolak. Ia justru meminta keluarganya tetap di rumah dan tidak bepergian jauh. Ia juga mulai menyiapkan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia sentuh lagi. Suatu malam, setelah semua tertidur, Sujono duduk sendirian di ruang tengah. Ia membuka peti kayu tua yang disimpan di sudut rumah. Di dalamnya ada benda-benda lama yang sudah jarang dilihat orang. Ia tidak melakukan apa-apa secara terbuka, hanya duduk diam, seolah memastikan sesuatu masih ada dan masih bekerja. Sejak malam itu, gangguan terhadap dirinya berhenti. Tubuhnya terasa lebih ringan, tidurnya kembali normal. Namun justru pada saat yang sama, kondisi istri dan anaknya makin menurun. Anak Sujono kembali demam, kali ini disertai mimpi buruk. Ia sering terbangun sambil menangis dan menyebut nama ibunya dengan suara gemetar. Sujono mulai memahami arah dari semua kejadian itu. Ilmu yang menyerangnya tidak bisa masuk, tapi ada sesuatu yang sedang berputar di sekitar keluarganya. Ia merasa seperti melihat bayangan bahaya yang semakin mendekat, tapi tidak bisa disentuh. Ia sempat mendatangi seorang sesepuh desa secara diam-diam. Percakapan mereka singkat. Sesepuh itu hanya berkata bahwa tidak semua benteng melindungi orang-orang di sekitar, terutama jika serangan datang dari niat yang sangat kotor. Malam terakhir sebelum hari pencoblosan tinggal 1 hari lagi. Desa Parung Mulia terlihat tenang dari luar, tapi di dalam rumah dinas Kades, Sujono duduk termenung. Ia menatap wajah istri dan anaknya yang sudah tertidur lebih awal. Perasaan tidak enak menekan dadanya. Bukan rasa takut pada dirinya sendiri, melainkan kekhawatiran yang tidak bisa ia jelaskan. Ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang tidak bisa lagi dicegah hanya dengan diam dan bertahan. Di luar rumah, angin malam bertiup pelan membawa bau tanah yang lebih kuat dari biasanya. Sujono menarik nafas panjang, lalu berdiri. Untuk pertama kalinya sejak Pilkades diumumkan, wajahnya menunjukkan kegelisahan yang jelas. Dan di dalam hatinya, Sujono tahu, benteng yang ia miliki mungkin tidak cukup untuk melindungi semua yang ia cintai.